dia khotbah mati sholatnya 1 kali gitu. Ini orang Sudan, makanya saya nanya kan. Awal komunikasi saya bilang saya ini penuntut ilmu, jadi saya akan open minded itu apa ya, terbuka pikiran. Kalau putus ya, ya kalau saya ini penuntut ilmu, jadi saya akan terbuka pikiran walaupun kontra dengan antum gitu ya kan, sama teman saya bilang. Jadi saya pengen dapat ilmu. Nah, waktu saya belajar ibadah itu harus ada referensinya, saya bilang gitu. Saya kasih tahu tuh Ustaz babul azan tuh tentang di hadis nomor 190 sama 194. Kalau iqamah itu salah satunya qiyamatis sholat itu 2 kali. Nah, antum itu kenapa 1 kali? Mungkin ana nggak tahu ada nomor hadis yang lain, gitu kan? Dia kasih tahu ada, dia bilang, saya udah bilang kita ibadah itu mengikuti azan sama mengikuti Al-Quran sama hadis. Saya bilang begini sama si orang student, sir, if we are going to ibadah must be follow Al-Quran dan hadis. Seperti itu saya bilang gitu. Oke, dia setuju nih. Jadi kalau ibadah itu pakai Al-Quran sama hadis. Nah, dia kirim video dari ulama, Ustadz. Ada ulama itu bilang bahwa salah satunya itu dia hilang ya. Ulama itu bilang bahwa kita ada 4 mazhab. Salah satu mazhab itu mazhab Imam Maliki, yang dia baca tuh Maliki, mazhab Imam Maliki. Ya. Dia sebut tuh bahwa iqamahnya seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi qad qamatis sholahnya 1 kali. 1 kali dia bilang. Ya, pakai mati sholahnya 1 kali. Dia bilang, ini Romi, salah satu video ulama yang menyatakan bahwa qad qamatan 1 kali, dan itu dari mazhab Imam Maliki. Saya cek lagi, kamu orang Sudan ya, kamu pakai mazhab apa? Karena kalau saya tuh Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura itu masih ke Syafi'i. Ya kalau di negara saya Sudan itu mazhabnya setengah-setengah antara Maliki sama Hanafi. Dia bilang begitu. Oke. Saya nggak nanya lagi, oke saya terima. Karena kalau saya ngomongin masa tadi yang Ustadz bilang, kalau kita misalnya lihat hadis itu kan cek ini doif apa sohih. Walaupun sohih cek lagi ini perawinya, matanya. Sohih juga cek lagi sama hadis yang lain. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqrabakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sirrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat memiliki waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Tak lupa salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita
ilmu-ilmu bermanfaat, dan salawat serta salam kita limpahkan kepada beliau, suri tauladan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih di channel Millennium Mengaji beserta KHO Official, bekerjasama dengan KHO Official, dan ya Fenofila Hajakumullah wa Iyyakum. Kita masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke nomor hadis 214. Ya, semoga berguna dan menjadi ladang amal buat kita semua. Dan kajian kali ini masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya, Alhamdulillah, mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Lagi-lagi semoga berguna bagi Ikhwanufillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa perpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Al-Ustaz Ali. Tafadhol maskur. Suaranya masih di mute, Ustaz. Kedengeran? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Silakan dibuka kitab Bulughul Maramnya, hadisnya nomor 214. Nah, Situasi kitab sholat babul azan. Ya, kita sholat babnya bab azan. Walau berarti masih dari Jabir ya. nah. An Ziyad bin Al-Harith radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala ya Allah. Qala Rasulullah. Allah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man adzan, dan siapa yang adzan, siapa berazan, bahwa maka dia, wanya kembali ke yang adzan ya, man bahwa yukim, bahwa yukim, dia yang omah, iqamah. Cuman hadis itu lemah ya. Hadis ini diwadoa bau aidan dilemahkannya juga. Yang dicatat hadis ini redaksinya ada di Tirmidzi nomor hadis 199, ada juga di Abu Daud. Ya, Abu Daud nomor hadisnya 514.
yang halamannya 130. Siapa yang melemahkan dan ada siapa? Ini ada di sini keterangannya di An-Nahu di tempatnya ya. Di An-Nahu min riwayatin Abdurrahman bin Ziyad. Namanya itu Abdurrahman bin Ziyad. Ya. Bin An'am al-Sarif doa fahu dilemahkannya, telah melemahkannya siapa? Yahya al-Qattan wa ghairihi. Yahya al-Qattan dan yang lainnya melemahkan orang ini. Siapa namanya? Abdurrahman ya. Abdurrahman bin Ziyad. Abdurrahman bin Ziyad. Ya, yang melemahkannya banyak. Ya, salah satu adalah Yahya al-Qattan. Ya, maka menurut hadis ini maksudnya siapa yang azan dia yang tomat. Kalau antum yang azan, antum yang tomat. Orang lain nggak boleh. Karena hadisnya lemah nggak terpakai. Ya maka siapa saja yang boleh azan, siapa saja boleh tomat. Ya kalau yang azan kan dia yang suaranya bagus ya makan yang suaranya bagus. Intinya siapa saja sebenarnya. Intinya siapa? Saya. Jelas ya. Wali Abi Daud dan bagi Abu Daud min hadis Abdullah bin Ziyad, dari hadis Abdullah bin Ziyad annahu qala, bahwa dia telah berkata, qala ana ra'aitu, ya aku telah melihatnya, maksudnya dalam bermimpi, dalam mimpi ya, yakni al-azan, yakni azan. Wa ana kuntu uridu, dan saya juga yang menginginkan azan. Ya, qala, lalu berkata kepada orang tersebut, Pak Hakim anda, dah kamu komat aja lah. Ya, Pak Hakim anda komat, engkau komat saja. Ya, wafi dan padanya dokun aidan, lemah juga. Menurut hadis ini, siapa namanya, Abdullah bin Ziyad, dia melihat dalam mimpinya azan, ya, Bilal. Ya, dia juga pengen seperti azan, seperti Bilal agar bisa berazan. Namun karena suara Bilal yang bagus, yang merdu yang paling bagus, maka Rasul memilih Bilal untuk ada daripada Abdullah bin Ziyad. Ini kisahnya. Cuma hadisnya lemah. Ya, ini ada keterangannya. Ya, ada Abi Usamah, ada perawi bernama Abi Usamah. Abi Usamah annya dari Abi Al-Amis ya. Al-Amis an Abdullah bin Ziyad. Jadi ada tiga perawi. Abdullah bin Ziyad dapat dari Abi Al-Amis. Abi Al-Amis dapat dari Abi Usamah. Jadi intinya Abdullah bin Ziyad mendapatkan informasi dari dua orang ini, satu rantai ya. Abi Al-Amis sama Abi Usamah. Yang di Al-Baiki Al-Baiki telah berkata Al-Imam Baihaqi, ya, qala Hakim juga telah berkata Imam Hakim, hada fi matannya, ya, pada matanya, pada redaksinya, ya, do'fun, lemah, do'if, ya, matanya lemah, ya. Fa inna Abi Usamah, karena sesungguhnya Abi Usamah atafihi bisailin, datang padanya dengan sesuatu lam yarwi ahad, tidak meriwayatkan sedikit, satu orang pun tidak ada meriwayatkannya. Ya,
Jadi hadis ini lemah ini karena tidak ada satupun yang meriwayatkannya dari Abu Musa. Jelas ya. Jadi lemah nggak boleh dipakai. Berikutnya hadis nomor 216. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzin amlaq. Ya, yang azan, tukang azan itu yang paling berkuasa. Ya, wajahnya af'alu ya. Af'alu amlaku, ya, wajahnya af'alu. Yang paling berkuasa bil azan, untuk azan. Wal imam, dan seorang imam amlaku, yang paling berkuasa, yang paling berhak bil iqamah, untuk iqamah. Ya, rawahu Ibnu Adi wa do'afahu, lemah juga hadis ini. Ya, menurut hadis ini ya yang ajan. Ya, yang tugas yang ajan itu orang ajan, tapi qomat tugas saya imam. Jadi yang berhak untuk qomat adalah imamnya. Selain imam nggak boleh menurut hadis ini. Ini juga hadis lemah, bisa dipakai. Tapi siapa saja boleh qomat. Ya, boleh siapa saja boleh qomat. Walil Baihaqi, dan dikomentari oleh Bapak di hadis 216, ya, bahwa imam berhak qomat, ya hadisnya lemah, dikomentari oleh Zakaru an-naw min maqrudatihi wa qala Baihaqi. Dan ini berkata, mengomentari hadis ini, laisa bimaqrud, tidak terjaga. Hadisnya tidak terjaga, kata Imam Baihaqi. Jelas ya? Jadi 216 kata Imam Baihaqi, hadis ini tidak terjaga. Maka intinya gimana? Intinya siapa saja boleh qomat. Ya, bukan satu imam. Ya. Hadis ini saya temukan di Tirmizi halaman 129 130. Nomor hadisnya 202. Walil Baihaqi, dan bagi Baihaqi, nahwu seperti itu juga, sepertinya an Ali, dari Ali radhiyallahu anhu, min qaulihi, dari ucapannya sendiri. Di hadisnya lemah ya, intinya siapapun boleh jadi boleh ajan, siapapun boleh qomat. Bolehkah yang ajan dia juga yang qomat? Boleh. Bolehnya yang ajan siapa, yang qomat siapa? Boleh. Siapa saja boleh. Siapa saja boleh. An Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, la yaruddu, tidak ditolak apanya? Ad-du'a'u, doa, ya, doa bainal adzan wal iqamah, doa antara azan dan iqamah. Ya, apabila telah azan, kalau ada sholat sunnah dulu ya. Sholat sunnah dulu, setelah ada sholat sunnah, masih ada waktu, sebelum masih ada waktu, maka sebaiknya berdoa, karena ini doa yang mustajab, doa yang tidak terhalang, yang terjawab, ya, yang insya Allah dikabul, dia dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa antara azan dan iqamah. Hadis ini ada saya temukan di Abu Daud dan Tirmizi. Abu Daud halaman 137, nomor hadisnya 521. Tirmizi juga halaman 137, nomor hadisnya 212. Jelas Pak? Jelas. Itu udah habis nih ya, terakhir nih. Terakhir ya. Besok insya Allah pekan depan syarat-syarat sholat ya. Insya Allah. Hadis terakhir dalam bab wudu, bab azan, wa
an Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, kena nasab ya, Rasulullah sallallahu Rasulullah menjadi mudhof ya, Rasulullahnya menjadi mudhof ilaih. Sallallahu qala telah bersabda, man qala, siapa saja yang telah berkata ya atau menjawab oleh hina ketika yasma'un nida ketika mendengar azan, mendengar panggilan azan. Apa doanya? Allahumma Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, Rabbi hadhihi da'wati tammah, Rabbi wahai penciptaku, hadhihi da'wati, nah ini adalah doa yang kalimat yang sempurna, doa yang sempurna. Wassalatil qiyamah, dan salat yang diqaim, yang didirikan. Ati Muhammad, dan ati datang, berikanlah atau datangkanlah ya kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah, wasilah, wal fadilah, dan keutamaan. Wa abba'ata, sampaikan, utus ya, sampaikannya makom mahmumahnya, sampaikan Nabi Muhammad ya, tempatkan, maksudnya sampaikan, tempatkan. Wa basu makom mahmudah, ke tempat makom, tempat yang tertinggi, mahmudah, yang terpuji. Alladzi wa'atta, yang telah engkau janjikannya, ya, yang telah engkau janjikan. Halal, maka halal atau buka, ya, halal terbuka atau membuka, lahu baginya syafaati, syafaat yaumul qiyamah, di hari Ar-Rajul Arba'ah, dikeluarkannya oleh imam yang 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Abu Daud nomor hadisnya 614, halamannya 142. Itu Bukhari ya, itu Bukhari. Kalau saya nempel lagi ada di Bukhari, ternyata ada 5 ya. Oh, 5 ya? Jadi kan 4 kan? Iya. Jadi kan 4. Saya tambahkan 1 dari Bukhari. Oke. Ya, nomor hadisnya nomor 114, halaman 142 itu di Bukhari. Jadi ada 5 tuh yang diriwayatkan. Ya, sedangkan di Abu Daud halaman 138, nomor hadisnya 529. Tirmidzi halaman 136, nomor hadisnya 211. Adapun di Nasai itu adanya di jilid kedua, halaman 26 dan 27. Kebetulan Nasai yang di kitab saya itu tidak ada nomor hadisnya, adanya halaman sama nomor jilid ya, jilid sama halaman. Di Nasai itu ada sekitar jilid. Satu kitabnya ada 2 jilid, ini punya ada 4 kitab, jadi ada 8 jilid. Ya, jadi satu kitab itu ada 2 jilid. Jadi Nasai di jilid kedua, berarti di kitab pertama. Kitab yang pertama, jilid yang kedua, halamannya 26 dan 27. Kalau 26 dan 27 biasanya bolak-balik ya halamannya. 26, 27 ya, adapun di Ibnu Majah ya halamannya 239, nomor hadisnya 722. Ibnu Majah ya ada aja di bab awal nih, ya di bab awal, Bukhari, bab azan ya, bab awal. Jadi kalau di kitab-kitab hidup tuh di Bukhari, Muslim itu rata-rata dia urut indeksnya sesuai dengan bab. Nah, contoh bab tentang siwak, bab awal tuh. Jadi gampang, bab awal aja udah carinya gitu kan. Kalau tentang jihad, bab akhir tuh jihad sebutnya itu. Jadi urut ya. Bukannya semua ahli hadis begitu ya Ustadz ya? Ya. Bukannya apa nih, saya nggak tahu. Para ahli hadis memang membuat bukunya memang bukan urut ya Ustadz, bukannya sama ya?
urut ya, Bukhari urut. Heeh. Gua kadang-kadang ada di hadis ini kan di depan di bab yang mana ada lagi muncul Iya, lagi. iya, iya. Tapi memang urut ya, semua para Urut. ahli hadis. Banyak kan urut. Cuma kadang-kadang penempatan nomornya aja yang beda. Iya, iya, iya. Nah, enak kalau punya kita tuh baca tuh enak, nyarinya gampang. Kalau yang biasa, kalau biasa punya juga. Iya. Ya dari tadi saya susah lama itu. Nah, Kayak di sini kan waktu saya ke sini kayaknya ngajar Sabtu kan ngaji offline kan. Saya cari hadis tentang Nabi sholat kosor 2 rakaat di Hulaifah gitu kan. Cari hadisnya, ada di Muslim. Padahal hadis itu udah saya tandain, udah saya lipat kertasnya, udah saya stabiloin gitu. Nyari yang dia. satu-satu mungkin Karena yang nggak saya kasih tahu, nggak saya kasih tahu di mana ada di bab mana itu. Tapi kalau yang biasa baca buku tercat kan gitu. Kedaftar isi dulu. Tentang sholat apa? Berarti ini bab sholat kan gitu ya. Ya. Jadi gitu kan. Lalu sudah saya lipat itu kertasnya gitu kan. Udah saya kasih stabilo gitu kan. Ketemu senangnya minta. Kan Muslim itu kan ada 2 jilid, satu jilid segini ya. Ya. Sebelah segini. Ya, ada 2 jilid. Nah, Baru ketemu hadisnya, belum diperiksa hadis sahih apa enggak. ya betul. Betul. Lalu baru ketemu hadisnya ada, baru ketemu hadisnya ada. Setelah hadisnya ada, periksa sahih enggak hadisnya. Gitu kan. Jangan main soe-soe dulu, ada enggak hadisnya, jangan-jangan enggak ada. Ya, setelah ada hadisnya, cek sahih tidak. Kalau misalnya hadisnya doib, udah masuk terusin, Betul. jadi periksa, doib. Iya. Apa yang diterusin kan? Iya. Yang masalah itu kalau sahih, itu sahih lagi, ya bisa lagi kan? Ya, betul. Satu cek itu. Betul. Ya. Baik. Udah dicek soalnya baru. Ada hadis yang lain yang semana dengan ini, dari riwayat yang lain. Betul. Panjang itu. Ya. Udah ketemu semuanya baru. Apa hukumnya? Panjang. Ya. Silakan. Bagi ada yang bertanya. Nah ini Ustadz, ini alhamdulillah nih, saya banyak pertanyaan nih. Ada 2 intinya pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang yang pernah saya bicarakan sama Ustadz tentang orang yang menjadi iqomah itu semuanya 2 kali kecuali dia qomati sholatnya 1 kali. Gitu. Ini orang Sudan, makanya saya nanya kan. Awal komunikasi saya bilang saya ini penuntut ilmu, jadi saya akan open minded itu apa ya, terbuka pikiran. Kalau putus ya. Ya kalau saya ini penuntut ilmu, jadi saya akan terbuka pikiran walaupun kontra dengan antum gitu ya kan. Sama teman saya bilang. Jadi saya pengen dapat ilmu. Nah, waktu saya belajar ibadah itu harus ada referensinya, saya bilang gitu. Saya kasih tahu tuh Ustadz babul azan tuh tentang di hadis nomor 190 sama 194. Kalau iqamah itu salah satunya qomati sholat itu 2 kali. Nah, antum itu kenapa 1 kali? Mungkin ana nggak tahu ada nomor hadis yang lain, gitu kan? Dia kasih tahu ada, dia bilang, saya udah bilang kita ibadah itu mengikuti azan sama mengikuti Al-Quran sama hadis. Saya bilang begini sama si orang student, sir, if we are going to ibadah must be follow Al-Quran dan hadis. Seperti itu saya bilang gitu. Oke, dia setuju nih. Jadi kalau ibadah itu pakai Al-Quran sama hadis. Nah dia kirim video dari ulama Ustadz. Ada ulama itu bilang bahwa salah satunya itu dia hilang ya. Ulama itu bilang bahwa kita ada 4 mazhab. Salah satu mazhab itu mazhab Imam Maliki yang dia baca tuh Maliki. Mazhab Imam Maliki. Ya. Dia sebut tuh bahwa iqamahnya seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi qad qamati sholahnya 1 kali. 1 kali dia bilang. Ya, qad qamati sholahnya 1 kali. Dia bilang, ini Romi,
salah satu video ulama yang menyatakan bahwa qad qamatan 1 kali, dan itu dari mazhab Imam Maliki. Saya cek lagi, kamu orang Sudan ya, kamu pakai mazhab apa? Karena kalau saya tuh Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura itu masih ke Syafi'i. Ya kalau di negara saya Sudan itu mazhabnya setengah-setengah antara Maliki sama Hanafi. Dia bilang begitu. Oke. Saya nggak nanya lagi, oke saya terima. Karena kalau saya ngomongin masa tadi yang Ustadz bilang, kalau kita misalnya lihat hadis itu kan cek ini doif apa sohih. Walaupun sohih cek lagi ini perawinya, matanya. Sohih juga cek lagi sama hadis yang lain. Cuman waktu saya bicara begini, dia pemikiran saya, dia nggak bakal ngasih saya referensi tentang nomor hadis. Nah pertanyaan saya nih Ustadz, oke nih saya terima nih sebagai masukan buat saya. Sebagai para penuntut ilmu ini kan banyak mazhab nih Ustadz. Kan pernah kita bahas itu, kalau misalnya even saya mazhab Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i itu misalnya kontra dengan mazhab yang lain, kan kita lihat hadisnya sesoheh apa gitu. Kalau misalnya ada soheh yang lebih tinggi, kita pakai hadis yang lain. Jadi kalau saya belajar sekarang, mudah-mudahan nggak salah gitu, walaupun saya mazhabnya kebanyakan Syafi'i, tapi kalau misalnya saya menemukan hadis yang lebih tinggi derajatnya, saya ikutin seperti itu. Itu benar nggak itu Ustadz? Apa memang kita harus taklid ya gitu ya? Udah Syafi'i aja gitu. Gimana tuh Ustadz? Ya. Baik. Mazhab itu pendapat. Mazhab itu pendapat. Yang namanya pendapat bisa benar ya? Bisa benar, bisa salah. Nah, bisa benar, bisa salah. Namanya pendapat seorang, tidak ada yang maksud. Kata Syafi'i, kata Maliki. Yang maksud cuma Rasulullah. Ya. Kalau misalnya ada ucapan sahabat bertentangan dengan ucapan Rasulullah, kalau seandainya ada, Ya. mana yang memilih? Ya ucapan Rasulullah. Walaupun sahabat, Iya, walaupun apalagi sahabat. para imam, paham di sini ya? Paham. Oleh para imam. Tapi tentunya nggak mungkin dengan para sahabat menjadi Rasulullah kan? Betul. Ya kan, makanya ini kalau seandainya ada, kalau seandainya, ternyata ada nggak praktek para sahabat yang menjadi Rasul, ada nggak? Ada. Contohnya? Yang pernah kita bahas tentang ternyata hadis Imam Bukhari ada yang tidak sahih. Ternyata perawinya ada yang salah gitu. Betul Ustaz gitu. Itu kan Bukhari, iya sahabat. Oh, Perkataan sahabat, praktek ucap sahabat ada nggak ya yang berbeda dengan Rasulullah? Yang bertangan, yang berselisih dengan Rasulullah, ada nggak? saya pikir ada Ustaz. Yang seperti sholat yang pernah kita bahas, sholat taraweh, Rasulullah kan melakukannya 3 hari. Sahabat bahkan ada yang beberapa hari. Ya, maka sampai sekarang, saya walaupun ada teman-teman yang mengakui sholat yang 3 rakaat karena riwayat Umar kan, Ya. kesepakatan Umar dan para sahabat. Ada Ali di situ, ada Utsman di situ. Ya ada banyaklah para sahabat yang masuk di sana. Nah, disebutnya kesepakatan ijma sahabat tersebut. Ya, mereka atas tidak dipakai hadis itu. Wah, asal itu riwayat itu dipakai. Karena banyak sahabat betul mengambil bahwa para sahabat betul dia dalam kesalahan kan itu. Paham kan? Ini namanya ijtihadnya para sahabat. Disepakati oleh sahabat yang lain menjadi ijma. Ini menjadi hukum karena ijma sahabat boleh dipakai. Betul. Paham ya? Nah, ini kalau misalnya Nabi nggak nyontohin Idul 3, Nabi 11, kok bisa beda? Paham nggak? Ya. Silahkan kalau memilih sahabat, saya bilang ini. Paham ya? Ya. Kalau saya bilang ini, tapi milih sahabat boleh dipakai, boleh. Ya, boleh. Tapi saya pribadi kalau masih ada hadis Rasul, praktek Rasul, maka aku pakai ini. Nah, setuju. Sampai itu paham nggak? Paham. Ya. Nah, maka
Dalam satu kasus kita bahas contoh, apa namanya tentang setelah bunuh subuh gitu ya. Ya. Setelah bunuh subuh kan, mazhab Syafi'i bilangnya sunnah. Hambali itu tidak, kan gitu. Ya, paham ya? Ya. Kan nggak mungkin nih benar semua, nggak mungkin dong. Ya, pasti ada yang benar salah satu. Kalau salah, salah semua. Nah, di antara dua pendapat ini ada yang bilang sunnah, ada yang bilang bid'ah. Maka kita percaya dua-duanya. Itu namanya seorang penuntut ilmu. Tapi yang taklid, kalau yang taklid, apa kata guru saya, apa kata mazhab saya? Contoh saya bermazhab Syafi'i juga kan. Mazhab Syafi'i hukumnya bunutnya sunnah. Diperiksa, saya beriksa diri, cakap. Ada satu Ya. gimana kira-kira? Pada salat ini ada satu apakah saya mengikuti mazhab Syafi'i atau saya keluar untuk kasus ini? Paham nggak? Kalau saya mazhab Syafi'i sudah tahu itu salah dan saya berani sendiri, saya sendiri periksanya, dan itu salah, yang benar adalah ini. Maka saya mempertahankan kesalahan dengan itu lagi. Jelas ya? Ya, jelas. Makanya itu udah salah kok saya ikutin. Kalau antum nggak ngerti, mungkin bisa ada pemakluman. Jelas ya. Maka bagi para penuntut ilmu, saya dan yang lain yang bisa mempercaya itu, maka nggak bisa bermazhab. Paham nggak? Karena mazhab itu pada kasus bisa benar dan ini, pada kasus yang lain bisa salah. Ya. Paham nggak? Jelas ya. Maka saya tidak bermazhab, bukan tidak bermazhab, bukan tidak mengaku yang terbaik dari empat mazhab tersebut. Bahkan saya mazhab di dua empat mazhab saya baca, Suri saya baca, Abu Zaid saya baca semua. Jelas ya. Alhamdulillah. Jadi mengikuti buat mazhab, tetapi dalilnya bisa mengikuti dalilnya. Betul. Ya mungkin kalau di awal saya dengerin dulu. Ya ini salah satunya saya mencari ilmu itu diperiksa, cuman karena tidak mumpuni saya butuh ustadz gitu kan yang bisa baca hadis. Masalah. Oke Ustadz, mungkin sampai di sini dulu ya. Ntar kita ini kalau yang begini-begini sebenarnya saya seneng nih. Mungkin di lain kesempatan. Baik, ikhwanu fillah, jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang amal tambahan buat kita di akhirat kelak. Qul haq min rabbikum, semua benar datangnya dari Allah. Semoga salam mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. La